Oke, mungkin pertanyaan dari Pak Toto terkait anggota dewan itikadnya untuk mengembangkan guru ya. Nah, mungkin bisa dijawab Bu Himah, silakan Bu. Ya, tentunya peran kami sebagai anggota dewan sesuai dengan tupoksinya yaitu pengawasan, monitoring ya, budgeting ataupun anggaran dan juga legislasi. Tentu fokus kita adalah bagaimana melindungi guru dengan kebijakan-kebijakan yang tentunya bisa meningkatkan kualitas maupun kesejahteraan guru. Ini sudah kami di periode ini, kami kemarin itu sudah mendesak kepada pemerintah soal tenaga guru honorer. Yang saat ini masih banyak sekali kendalanya. Kita kekurangan 1 juta guru saat itu dan ada moratorium ya 10 tahun tidak dibuka PNS untuk guru. Sehingga kan bukannya salah guru akhirnya karena sekolah juga kekurangan guru akhirnya banyak yang honorer. Dan ini yang kita perjuangkan kemarin Pak. Komitmen kita terhadap perjuangan guru honorer kemarin itu masih mendapatkan kendala. Bahkan kemarin rapat terakhir kita mengundang Menpan RB, Menteri Keuangan, Mendagri karena terkait dengan di daerah-daerah gitu ya. Kemudian dengan Komisi 10 itulah komitmen kami yang terus memperjuangkan guru-guru baik guru-guru PNS maupun guru-guru P3K. Nah, waktu itu perjuangannya nggak gampang juga. Kami terutama saya juga mendorong agar guru honorer itu dijadikan PNS ya. Ada 2 kubu, saat itu ada yang menjadikan PNS, ada yang tidak bisa karena terkait usia. Tapi kan ini afirmasi, kita minta jalur afirmasi karena banyak guru honorer yang berpuluh-puluh tahun tidak bisa diangkat karena memang tidak ada pembukaan untuk PNS. Nah akhirnya karena itu terkendala aturan, akhirnya kalah kita voting ya, akhirnya masuk ke P3K. P3K pun ada voting lagi, saya termasuk yang tanpa tes, lalu ada yang dengan tes. Kami ngundang rektor-rektor Indonesia untuk minta pendapat, terbelah 2 juga rektor, ada yang non-tes dan ada yang dengan tes. Alibi saya dengan tanpa tes karena mereka sudah bekerja sebagai guru berpuluh-puluh tahun. Kok jadi kayak ngelamar kerja lagi ikut tes gitu ya. Terus yang alibi yang kedua, sesuai peraturan keadilan adalah harus dengan tes. Nah akhirnya kalau voting lagi akhirnya dengan tes. Tapi apa akibatnya? Banyak guru-guru yang dari gunung-gunung turun jauh, yang honorer berpuluh-puluh tahun di pelosok-pelosok ke kota ikut tes, pakai biaya, menginap dan lain sebagainya. Ketika tesnya berbasis komputer, bingung juga gitu. Ya, karena kan tidak semua guru yang seperti Bapak katakan mungkin bisa mendapatkan teknologi ya, pelajaran teknologi atau lain sebagainya, atau guru-guru yang mungkin berkualitas. Kita masih menyaksikan di daerah-daerah terpencil sekalipun, saya bilang tadi nggak usah jauh-jauh terpencil, kita main sebelah aja tuh, provinsi sebelah ya, waktu itu saya menyaksikan sendiri. Pemerintah saat ini pun Bapak Ibu sedang berupaya terus meningkatkan kualitas guru kan. Dengan berbagai macam pelatihan, bahkan ada beasiswa yang kemarin kita minta emang sama pemerintah, sama menteri, adain beasiswa untuk guru. Karena waktu saya reses banyak guru-guru yang minta ada beasiswa. Dan sudah ada dibuatkan programnya, anggarannya juga sudah kita setujui, beasiswa untuk guru-guru. Ya, kalau Bapak Ibu usianya masih 33 tahun, ada yang 33 tahun, malah bisa ikut program yang namanya beasiswa unggulan untuk S1, S2. Untuk S2, S3 gitu. Nah jadi program ini pun kita buat untuk supaya guru bisa meneruskan pendidikannya. Dan makanya tapi tidak banyak, kami meminta agar diperbanyak gitu, agar makin, kan guru ingin meneruskan pendidikannya mungkin terkendala oleh biaya begitu ya. Jadi kita juga meminta agar pemerintah terus-menerus meningkatkan kualitas guru. Karena kualitas guru inilah yang akan menentukan kualitas pendidikan kita. Ya karena sesuai dengan undang-undang tentang guru dan dosen nomor 14 tahun 2005 itu kan memang terkait dengan kualitas guru ya, kualitas guru, bagaimana guru juga harus menampilkan yang terbaik lah begitu supaya pendidikan kita pun berjalan dengan baik. Termasuk kesejahteraan, kami juga meminta agar kesejahteraan guru ditingkatkan. Oleh karena itu kemarin kan dari yang tadinya honorer mungkin ada yang cuma 200.000 per bulan, dibayarnya 3 bulan 6 bulan sekali. Karena saya ada juga saudara saya yang jadi guru honorer, gajinya masih 500.000 per bulan, dibayarnya 6 bulan sekali gitu. Jadi alhamdulillah sekarang dengan kita berupaya menekan pemerintah, mendorong pemerintah agar terus meningkatkan kualitas guru dan serius dengan kesejahteraan guru,
Kami dari DPR terus-menerus tidak berhenti. Oleh karena itu kami juga perlu masukan-masukan dari Bapak Ibu para guru, aspirasinya yang bisa kita perjuangkan. Oleh karena itu jangan putus komunikasi dengan Komisi 10. Kami selalu ada streaming ketika rapat, ya, streaming YouTube, juga dari macam-macam saluran, ya, televisi parlemen yang bisa diikuti oleh para guru untuk rapat-rapat kami. Nah, di situ bisa Bapak Ibu juga ikut. Pernah saya waktu itu rapat dari dapil saya nggak ada peluru nih, maksudnya peluru itu aspirasi orang gitu yang masuk, nggak ada. Jadi saya tiba-tiba melihat scrolling gitu, ya, banyak masukan guru-guru, wah ini kayaknya ini banyak banget yang ngomong ini, itu yang saya angkat gitu. Jadi penting sekali komunikasi kita bersama antara guru dan juga Komisi 10 untuk terus kita bisa meningkatkan pendidikan kita di Indonesia. Demikian. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, berarti poin pentingnya adalah dari Komisi 10 ataupun dari Bu Hima sebagai anggota Komisi 10 masih ada itikat ya untuk mengembangkan atau mendukung guru ke depannya.